Jadi tidak boleh ada pungutan sama sekali di negeri. Uang kumis, uang jenggot. Kenyataan di lapangan kan? Ya. Kita ingin benahkan dana BOS itu jangan-jangan digunakan hanya untuk Kita bongkar-bongkaran nggak apa-apa kan? ya. Kenapa hari ini anak banyak melawan orang tua? Kalau terjadi ada sekolah yang tidak ikut instruksi pemerintah. Ya kita respon. Pegang ya, Bang, ya? Oh iya Aku dong. kunci nih. Ah, iya. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Guys, kita sedang mau nyinyirin Wali Kota Bengkulu Bang Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Cacamnian. Nah, guys, kita udah mau masuk ke Balai Kota Bengkulu ya. Ini ada ini apanya nih? Hah? Tukang sapu. Tukang sapu. Nah, kita bahasan kali ini sangat-sangat menarik. Karena apa? Bentar lagi mau penerimaan siswa baru itu ya. Nah, informasinya sangat informatif. Jadi ikutin terus di channel BD TV yang cacamnian, di Facebook BD TV cacamnian ya. Ada fanpage-nya juga. Terus IG BD TV cacamnian. Terus mana? Dalam? Bukan. Hah? Situ. Oh, di sini. Oke guys. Cacamnya. Kita ngobrol biasa. Ini tidak resmi seperti wartawan cek. Iya, YouTuber masalahnya. Relax. Ini ada beberapa yang menarik, beberapa kebijakan yang Pemkot itu lebih dulu gitu. Kayak kemarin Bang Helmi, ayo ke masjid. Nah, jadi nih karena mau new normal ya. Mulai isi masjid lagi. Bang Dedi kemarin takziah ya Bang ya? Ya, izin dari Pak Wali. Pak Ya. Wali juga. Udah kita kalau ada Takziah takziah lagi. Iya. Apalagi yang kira-kira ke depannya gitu. Ya sekarang ini kan tahun ajaran baru ya. Wali murid banyak yang WA saya. Begitu susahnya zaman sekarang. Begitu. Maka kita sudah musyawarah dan diputuskan untuk uang-uang yang memberati wali murid itu kita tiadakan. Soal PSB itu. Hah? Iya. Penerimaan siswa baru. Iya, penerimaan siswa baru. Khusus di negeri 0%. Jadi tidak boleh ada pungutan sama sekali di negeri. Termasuk komite. Termasuk komite, termasuk uang baju, termasuk uang apapun, uang kumis, uang jenggot, uang kursi, uang apapun namanya. Judulnya kan aneh-aneh itu. Ya. Itu nggak boleh semua. Nggak boleh semua. Boleh. Bahkan uang baju pun yang setiap tahun, uang baju setiap tahunnya ada tuh nggak boleh. Terus bagaimana pakai baju? Wakaf. Misalnya saya kelas 3, saya mau SMA. Ya kan? Ada yang naik kelas 3 nih, dari kelas 2. Baju saya kan nggak berguna nih, saya SMA nih. Saya wakafkan aja nih sama adik tingkat saya. Begitu. Nanti yang naik kelas 1, naik kelas 2, dia wakafkan lagi. Terus seperti itu. Sehingga bajunya kan nggak perlu 2 juta loh rata-rata orang tua harus siapkan baju. Nah sekarang dicoret, gitu kan, sehingga tidak perlu ada uang baju. Nah, kita runut Bang. Soal PSB, penerimaan siswa baru. Untuk kota ini SD, SMP, termasuk TK PAUD. Iya. Iya. Nanti kita juga bahas soal yang swasta Bang. Iya. Nah, apa mungkin kebijakan ini masalah COVID. Banyak yang lebih susah. Sehingga Abang berdua memutuskan untuk mengambil kebijakan bahwa PSB ini harus diringankan untuk orang tua. Iya. Itu wacana awalnya seperti apa? Iya, karena memang kita ini kan kota, kita sepakat di kota yang menawarkan kebahagiaan. Visi misi wali kota, wakil wali kota itu menghadirkan kebahagiaan. Mana mungkin bahagia orang tua ketika anaknya menangis-nangis minta beli baju. Orang tua itu kalau untuk anak apa saja disiapin. Walaupun dia harus tertati-tati berdarah-darah, orang tua pasti usahakan. Tapi pemerintah kan nggak bisa melihat sebagian besar orang tua kemudian susah gara-gara itu. Maka kemudian kita buat surat kebijakan itu untuk kemudian setiap sekolah negeri 0%.
Tidak boleh ada pungutan-pungutan yang kemudian bisa memberatkan orang tua siswa. Itu kan memang wajib 9 tahun. Iya. Memang harusnya gratis. Memang Iya. Sudah aturannya seperti itu. Tapi Betul. kenyataan di lapangan kan, Iya. ya mungkin abang juga sendiri tahu, abang sendiri Betul. tahu. Ya masyarakat banyak tahu lah. Ini Iya. gratis itu hanya pemanis kata. Iya, boleh saja persepsi begitu. Makanya kami kasih nomor handphone di situ ya, 0811 73 7646. Jadi zaman sekarang ini zaman terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi. Maka kepada orang tua wali murid, tolong juga terbuka, sampaikan. Dan sudah banyak yang melaporkan, sudah banyak. Dan nggak bisa lagi ngelak begitu loh, karena ini faktanya sudah ada. Karena alokasi dana BOS itu kan sudah ada nih. Ya kan dulu nggak ada dana BOS kita, dulu nggak ada dana sertifikasi. Kegiatan belajar mengajar bagus-bagus saja. Kenapa ketika ada dana BOS, ada dana sertifikasi, kok malah jadi kayak begini? Begitu. Nah ini kita ingin benahkan dana BOS itu jangan-jangan digunakan hanya untuk aktivitas fisik, begitu loh. Tapi harusnya kan ini diperuntukkan untuk kesejahteraan para guru, gitu loh. Kenapa harus di saat COVID? Kenapa? Kenapa nggak ada? Ya semua dari dulu sudah ada kita buat itu ya. Tetapi swasta belum. Ya swasta belum. Kita masih bebas kan. Negeri yang sudah. Tapi kan perkembangan zaman ini terbukanya sekarang nih. Karena memang orang nggak mampu bayar di COVID. Nah dengar suara itulah kita buat surat tambah tegas lagi. Kalau dulu kan orang masih kucing-kucingan nih. Ada ceritanya tapi siapa yang mau diminta kesaksiannya nggak ada. Ya. Karena orang tua mungkin takut kalau anaknya dia papain begitu loh. Gitu. Tapi kalau sekarang ini terbuka, saya punya buktinya. Gitu loh. Saya ada buktinya. Jadi nggak bisa ngelak tuh. Baik swasta, baik negeri, saya punya buktinya. Coba saya jelaskan dikit soal modusnya nih Bang. Iya. Kita daftar nih Bang. Datang sekolah, anak di mana, saya masuk kawasan ini Pak ya. Wilayah mana, misalnya di sekolah SD ini, SMP yang ini. Gitu. Datang, kita disuguhin nih. Mau apa istilah tadi kita ngobrol, infak atau Ya infak, apalah bahasanya begitu ya. Suruh milih. Mau sekian. Iya, itu nggak boleh. Ini negeri ya Pak ya. Saya dapat cerita yang swasta Iya. juga dari teman. Kalau nggak milih, ini nanti Nggak diterima. nomor urut sekian tadi diturunin. Atau surat miskin. Majukan surat miskin. Ini mendahinya kayak gimana Bang? Itu nggak hanya ini Bang. Suruh infak, pakaian, Bong catering. catering, bangun pagar lah, Iya, bong. bangun masjid, musola lah, Iya. banyak. Kursi. Itu yang negeri. Kita bongkar-bongkaran nggak apa-apa kan? Boleh ya. Yang swasta pernah mau mindahin anak nih, mindahin anak lebih bagus untuk di sekolah ini karena karakter dia aktif, anaknya ini cocok di ini, tapi nggak jadi karena potensi yang dia punya mau pindah ke sana harus diajukan katanya untuk masuk ke sana sampai 15 juta. Cut dulu ini Bang. Bang Dedi S3 berapa bayarnya Bang? Saya SD ke 18. 18. Nggak jauh dari itu Bang. Iya. Padahal Iya. mau nanggapnya Itulah yang kemudian kita ingin selesaikan, kita atasi. Jadi selain COVID ini membuat kita susah, COVID ini juga menurut saya banyak hikmah. Banyak hikmah. Maka paslah ketika Pak Jokowi mengatakan new normal, kita harus berdamai dengan COVID. Ya inilah. Jadi harus kemudian kita sekarang ini dengan COVID ini kita bersahabat. Salah satunya adalah kita buat konsep homeschooling. Jadi nanti pemerintah Kota Bengkulu ini dengan tim percepatan lagi menggodok bagaimana kemudian agar biaya pendidikan rendah, kualitasnya meninggi begitu, maka kita punya homeschooling nanti. Homeschooling. Ya, jadi anak-anak ini sekolah di rumah saja. dan itu difasilitasi Dignas, ya pemerintah. Ya sekarang kita sudah homeschooling nih. Ya kan artinya homeschooling itu anak sekolah di rumah. Ibu-ibunya ini menjadi gurunya. Bapaknya menjadi kepala sekolahnya. Perandaian, ya kan? Dan kemudian nanti pendidikan itu menyiapkan mau anak ini apa nih. Sehingga homeschooling nanti kemudian ibunya jadi cerdas, bapaknya jadi cerdas, anak pun taat kepada orang tua. Kenapa hari ini anak banyak melawan orang tua? Karena orang tua nggak ngasih apa-apa kecuali makan pun membantu kadang-kadang.
Tapi kalau orang tuanya yang ngajari anaknya, dari nggak bisa berhitung jadi bisa berhitung, dari nggak bisa membaca jadi bisa ngebaca, dari nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, kira-kira hormat nggak tuh anak sama orang tuanya? Hormat. Zaman dulu, orang tua kita, dia ngajari kita. Sehingga kita ngeliat orang tua kita tuh segernya minta ampun. Sekarang, anak-anak nggak menghargai orang tuanya. Tapi kalau sama gurunya, sangat menghargai. Ini konsepnya normal. Iya, yang versi Bapak Bengkulu. mau terapkan Insya Allah. di Bengkulu, versi Bengkulu. Iya. Dan kemudian anak-anak ini juga kan nggak perlu pakai seragam-seragaman. Nggak seragam lagi. Nggak perlu seragam, jalan jadi nggak macet, nggak perlu ada uang jajan. Begitu. Dan anak-anak itu mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dan orang tuanya pun juga bisa memahami anaknya. Kenapa sekarang ini anak ketika dia dewasa nggak nyambung sama orang tua? Karena momentum antara anak dan orang tua ketemu itu sangat kecil sekali. Begitu. Kalau orang tua kita dulu kan ketemu orang tua sama anak itu cukup panjang waktu, lama. Walaupun kita ditempeleng sama orang tua nggak dendam kita. Anak sekarang ditegur sebentar bisa dendam dia, bisa ngelapor ke polisi dia. Zaman dulu nggak ada. Nah inilah salah satunya homeschooling itu ke depan. Lagi kita godok. Ya dia juga ada misalkan TKIT, SDIT, SMPIT begitu. Tapi konsepnya homeschooling. Nah, yang IT tadi. Tapi sebelum ke IT saya ini dulu. Bang Dedi, Bang Helmi, kalau terjadi, saya lihat bukan surat imbauan, tapi surat edaran. Berarti ini keputusan. Iya. Kalau terjadi ada sekolah yang tidak ikut instruksi,